Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan sistem periodik unsur yang sekarang dikenal sebagai tabel periodik. Nah teman-teman, kalian tahu nggak sih apa itu tabel periodik? Tabel periodik yaitu tabel yang menampilkan berbagai unsur kimia. Unsur-unsur tersebut disusun berdasarkan nomor atom, jumlah proton yang terdapat di dalam inti atom, keberulangan sifat kimia, dan konfigurasi elektron. Nah teman-teman, tahu nggak sih, ternyata tabel periodik itu berbeda-beda loh. Di antaranya yaitu penyusun tabel periodik berdasarkan nomor atom dan konfigurasi elektron, di mana periode lajur-lajur horizontal dalam sistem periodik berdasarkan massa atom relatif dan golongan, yaitu kolom-kolom vertikal dalam sistem periodik berdasarkan kesamaan sifat. Nah teman-teman, tahu nggak sih, tabel periodik merupakan salah satu tabel yang sangat dibutuhkan dalam ilmu kimia. Sangat erat dengan unsur kimia yang merupakan zat kimia yang dapat diubah menjadi zat yang kecil. Unsur kimia juga dapat diartikan sebagai zat yang tidak bisa dibagi dengan menggunakan metode kimia yang biasa digunakan. Nah teman-teman, dalam hal ilmu kimia terdapat 118 unsur yang dapat dilihat melalui tabel periodik yang diakui secara internasional. Namun dalam hal ini masih terdapat kemungkinan adanya penemuan baru tentang unsur-unsur kimia. Nah teman-teman, buat kalian yang penasaran mengenai unsur-unsur tabel periodik, jangan di skip dulu ya, karena selanjutnya akan ada rekan-rekan saya yang akan menjelaskan mengenai unsur-unsur tabel periodik. Kalian tahu nggak sih pengelompokan unsur dilakukan pertama kali oleh siapa? Ternyata pengelompokan unsur pertama kali dikelompokkan oleh ilmuwan dari Arab dan Persia. Biasanya mereka mengelompokkan unsur berdasarkan sifat logam dan bukan logamnya. Ternyata ada 3 loh pengelompokan unsur berdasarkan sifat logam dan bukan logamnya. Kira-kira apa ya? Yang pertama, secara fisik. Umumnya unsur logam bersifat padat, mengkilat, dapat renggang, dapat ditempa, mempunyai kerapatan yang tinggi, serta penghantar panas dan listrik yang baik. Yang kedua, secara kimia. Umumnya unsur logam cenderung melepas elektron yang mudah bereaksi dengan oksigen. Dan yang ketiga, unsur bukan logam memiliki sifat-sifat yang berlawanan dengan unsur logam. Ternyata pengembangan ilmu kimia nggak berhenti sampai di situ loh. Telah dicoba untuk dibuat suatu sistem yang menggolongkan unsur-unsur yang diketahui dalam suatu penggolongan berdasarkan kemiripan aslinya. Pada tahun 1789, ilmuwan Prancis adalah Antoine Laurent de Lavoisier pertama kali mengelompokkan unsur menjadi 33 unsur kimia. Pengelompokan unsur tersebut berdasarkan sifat kimianya. Nah, unsur-unsur kimia itu dibagi menjadi 4 kelompok. Apa sih 4 kelompok itu? Yaitu gas, tanah, logam, dan non-logam. Ternyata pengelompokan ini masih terlalu umum loh, karena ternyata dalam kelompok unsur logam masih terdapat berbagai unsur yang memiliki sifat berbeda. Pertama, unsur gas yang dikelompokkan oleh Lavoisier adalah cahaya, kalor, oksigen, azot atau nitrogen, dan hidrogen. Yang kedua, unsur-unsur yang tergolong dalam non-logam adalah sulfur, fosfor, karbon, asam klorida, asam fluorida, dan asam borak. Adapun unsur-unsur logam yaitu antimon, perak, arsenik, bismut, kobalt, tembaga, timah, nesi, mangan, raksa, molibdenum, nikel, emas, platina, tobel, dan tungseng. Adapun yang tergolong unsur tanah adalah kapur, magnesium oksida, barium oksida, aluminium oksida, dan silikon oksida. Nah, ternyata dari teori Lavoisier ini dia memiliki kelemahan dan kelebihan loh. Kelemahannya apa sih? Kelemahan dari teori Lavoisier adalah pengelompokannya masih terlalu umum. Dan kelebihan dari teori Lavoisier adalah sudah mengelompokkan unsur yang ada berdasarkan sifat kimia sehingga
bisa dijadikan referensi bagi ilmuwan setelahnya. Karena biasanya ilmu kimia tuh terus berkembang dan berkembang. Kemudian pengelompokan oleh J.W. Dobriner tahun 1829, di mana beliau mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan kemiripan sifatnya atau berdasarkan keteraturan massa atom relatif. Keteraturan massa atom relatif artinya setiap 3 unsur yang sifatnya mirip massa atom unsur yang kedua merupakan rata-rata massa atom yang pertama dan ketiga. Hal ini disebut juga dengan pengelompokan triade. Seperti contohnya ada litium, sodium, dan potasium, di mana massa atom sodium adalah rata-rata dari massa atom litium dan potasium. Kemudian ada kalsium, strontium, dan barium, di mana massa atom unsur yang kedua atau yang tengah, di sini ada strontium merupakan rata-rata dari massa atom kalsium dan barium. Pengelompokan oleh J.W. Dobriner ini memiliki kelebihan, di mana kelebihannya itu adalah adanya keteraturan massa atom relatif. Kemudian ada juga kekurangannya, yaitu kurang efisien dan adanya beberapa unsur lain yang tidak termasuk unsur triade. Selanjutnya ada pengelompokan oleh John A. R. Newlands tahun 1864, yaitu pengelompokan berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya. Beliau menamakan ini pengelompokan hukum oktav, di mana sifat yang sama berulang pada setiap unsur ke-8 dalam susunan selanjutnya dan menyerupai oktav musik, di mana unsur yang pertama akan memiliki sifat yang sama dengan 8 unsur selanjutnya. Begitu pula dengan unsur yang kedua akan memiliki sifat yang sama dengan 8 unsur selanjutnya. Di sini ada catatan, hanya berlaku pada unsur ringan. Jika diteruskan, ternyata kemiripan sifat terlalu dipaksakan. Contohnya TI sifatnya cukup berbeda dengan AL maupun B. Kemudian kekurangan pengelompokan ini yaitu ditemukan beberapa oktav yang isinya lebih dari 8 unsur. Penggolongan tidak cocok untuk massa atom yang sangat besar. Selanjutnya ada sistem periodik Mendeleev. Pada tahun 1869, seorang sarjana asal Rusia bernama Dmitri Ivanovich Mendeleev mengamati 63 unsur yang sudah dikenal ketika itu. Berdasarkan pengamatannya tersebut, Mendeleev menyimpulkan bahwa sifat-sifat unsur adalah fungsi periodik dari massa atom relatifnya. Artinya, jika unsur-unsur disusun menurut kenaikan massa atom relatifnya, maka sifat tertentu akan berulang secara periodik. Di awal tadi kita semua telah belajar mengenai tabel periodik, yang mana di dalamnya terdapat golongan dan juga periode. Nah, siapakah yang menemukan golongan dan juga periode tersebut? Dmitri Ivanovich Mendeleev. Dialah yang menemukan golongan dan juga periode. Mendeleev menempatkan unsur-unsur yang memiliki kemiripan sifat dalam satu lajur vertikal, yang kemudian disebut dengan golongan. Mendeleev juga menempatkan unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya dalam satu lajur horizontal, yang kemudian disebut dengan periode. Dua hal tadi disebutkan dalam periode daftar periodik Mendeleev yang dipublikasikan pada tahun 1872. Seperti teori-teori sebelumnya, teori Mendeleev masih memiliki kelemahan dan juga kelebihan. Kelemahan dari teori Mendeleev adalah masih terdapat unsur-unsur yang massanya lebih besar namun diletakkan di depan unsur yang memiliki massa lebih kecil. Adapun kelebihan Mendeleev adalah peramalan unsur baru, yakni meramalkan unsur berdasarkan sifat-sifatnya. Yang terakhir ada sistem periodik modern dari Henry J. Moseley.
Henry G. Moseley memiliki nama lengkap Henry Gwyn Jeffrey Moseley, yang pada tahun 1913 melakukan eksperimen pengukuran panjang gelombang unsur menggunakan sinar X. Berdasarkan hasil eksperimennya tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa sifat dasar atom bukan didasari oleh massa atom relatif, melainkan berdasarkan kenaikan jumlah proton. Hal tersebut diakibatkan adanya unsur-unsur yang memiliki massa atom berbeda tetapi jumlah proton yang sama, atau biasa disebut dengan isotop. Kenaikan jumlah proton ini mencerminkan kenaikan nomor atom unsur tersebut. Tahukah kalian bahwa tabel periodik modern adalah penyempurnaan dari sistem periodik Mendeleev yang tadi sudah kita bahas? Sistem periodik Mendeleev juga biasa disebut dengan sistem periodik bentuk panjang. Sistem periodik modern disusun berdasarkan kenaikan nomor atom dan kemiripan sifat. Lajur-lajur horizontal yang disebut dengan periode disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Sedangkan lajur-lajur vertikal yang disebut golongan disusun berdasarkan kemiripan sifat. Sistem periodik modern terdiri atas 7 periode dan 8 golongan. Setiap golongan dibagi lagi menjadi 8 golongan A dan 8 golongan B. Unsur-unsur golongan A disebut golongan utama, sedangkan golongan B disebut golongan transisi. Golongan-golongan juga dapat ditandai dengan bilangan 1 sampai dengan 18 secara berurutan dari kiri ke kanan. Dengan cara ini, maka unsur transisi terletak pada golongan 3 sampai dengan golongan 12. Pada periode 6 dan 7, terdapat masing-masing 14 unsur yang disebut unsur-unsur transisi dalam, yaitu unsur-unsur antanida dan aktinida. Unsur-unsur transisi dalam semua termasuk golongan 3B. Unsur-unsur lantanida pada periode 6 golongan 3B dan unsur-unsur aktinida pada periode 7 golongan 3B. Penempatan unsur-unsur tersebut di bagian bawah tabel periodik adalah unsur alasan teknis, sehingga daftar tidak terlalu penting. Hanya itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.